Bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Mata kuliah bisnis ya. Untuk pembahasan kita kali ini adalah yang akan kita bahas adalah strategi ya. Jadi strategi elektronik ya. Strategi dalam bisnis. Apa saja yang perlu dipersiapkan mengenai strategi ya. Untuk pengamsinan silakan jangan sampai lupa. Kemudian materi sudah saya share di Classroom ya, bisa kalian download untuk sebagai bahan pembelajaran nantinya atau pengembangan. Oke, langsung saja mungkin ya. Untuk perkuliahan hari ini saya rasa segera dimulai saja karena sudah banyak ya untuk yang rajin sudah mengikuti. Kita mulai saja untuk perkuliahannya ya. Sebentar. Oke. Pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-12 ya. Pembahasan kita mengenai strategi ya dalam bisnis tentunya. Apa saja strategi yang harus dipersiapkan. Kita akan bahas mulai sekarang ya. Oke. Ini pembahasan kita di strategi ini, kita akan mengenal strategi, kemudian elemen strategi itu apa saja, kebutuhan dalam strategi di bisnis itu apa saja. Yang berikutnya adalah landasan strateginya, kemudian tips dan peluang bisnis di dalam bisnis ya tentunya. Oke, kita mulai satu persatu ya agar tidak kelamaan. Kita langsung saja. Pertama ke pengenalan strategi dulu. Nih, strategi ini secara luas dikenal seperti salah satu dari pemimpin pemasaran di internet dan para agen strategi perencanaan. Strategi spesialis di dalam strategi pemasaran di internet dengan suatu penekanan pada didapatnya pelanggan, ingatan dan konversi, dan membantu klien mencapai sasaran hasil bisnis online. Jadi intinya seperti kepemimpinan dalam pemasaran ya. Jadi strateginya seperti apa dalam pemasaran di internet itu. Nah, kita cara strategi di sini seperti halnya dari pemimpin ya. Jadi nanti strategi spesialis pemasaran di internet ini penekanannya apa yang didapat daripada strategi ini? Didapatnya pelanggannya. Tentunya ya dengan adanya pemasaran di internet kita berharap akan didapatnya pelanggan. Kemudian ingatan dan konversi. Jadi ingatan para pelanggan tersebut terhadap marketplace kita ataupun e-commerce kita ya. Bukan marketplace ya, e-bisnis kita. Jadi agar ingat dalam pengkonversiannya. Kemudian membantu klien mencapai sasaran hasil bisnis online. Kalau kita bicara untuk bisnis ada klien server ya, jadi nanti kliennya itu mencapai sasaran hasil bisnis kita atau bisnis online-nya. Seperti itu ya untuk pengenalan strategi itu sendiri. Untuk menjadi orang yang sukses berbisnis di internet lebih baik itu penjualan produk atau jasa maupun bisnis sendiri atau owner ya atau reseller, dibutuhkan sesuatu yang amat vital dalam memperkenalkan website Anda atau e-commerce Anda ya. Pengguna internet di dalam maupun di luar negeri yaitu promosi atau pemasaran sebagai penunjang kesuksesan tersebut. Jadi pintar-pintarnya kita sebagai pelaku bisnis kita berstrategi ya dalam hal apa? Dalam hal website kita, e-commerce kita, di dalam bisnis kita. Itu bagaimana kita menggunakan website kita mempromosikan e-commerce kita, e-bisnis kita di dalam suatu jaringan atau internet. Jadi nanti akan bisa diakses oleh di dalam maupun di luar negeri karena kita jangkauannya lebih luas ya. Kenapa? Karena elektronik bisnis. Jadi e-commerce itu jangkauannya lebih luas, beda dengan untuk konvensional tentunya kan hanya di negara kita saja misalkan ya, ataupun bahkan per daerah ya. Kalau kita berbisnis secara konvensional, bedanya dengan e-bisnis ini ya seperti itu ya, kita jangkauannya lebih luas.
Jadi kita pintar-pintarnya gimana mempromosikan, strategi bisnisnya seperti apa. Nah, itu yang perlu kita kembangkan di dalam berbisnis elektronik. Untuk elemen strategi sendiri ada beberapa poinnya. Yang pertama ada peramalan, alokasi sumber daya, kemudian kemampuan inti. Yang berikutnya analisa lingkungan, analisa perusahaan, kemudian perencanaan bisnis. Ini elemen daripada strategi. Nah, pada saat kita berbisnis elektronik ya, berbisnis, kemudian kita akan memikirkan mengenai strateginya, itu ada beberapa elemen yang harus kita ketahui dan kita kembangkan. Dari poin-poin di sini ya. Nah, di sini poinnya ada beberapa. Kita ke kenapa strategi dibutuhkan di perusahaan. Bentar, ini penjelasannya. Jadi saya jelaskan sedikit ya untuk ramalan di sini itu bagaimana pangsa pasar yang akan kita lakukan di bisnis itu. Jadi kita bahasanya kita meramal dulu. Apakah nanti ini akan mencakup ramai di dalam bisnis suatu usaha kita, bisnis itu, kemudian alokasi sumber dayanya. Jadi sumber daya kita itu dari mana saja, kemudian kemampuan inti dalam perusahaan kita atau di dalam suatu bisnis kita, kemudian analisa lingkungan secara geografis misalkan, apakah kita cocok di berbisnis mengenai hal itu, mengenai bisnis yang akan kita jalankan, kemudian analisa perusahaan yang kita kelola ya, kemudian perencanaan bisnis untuk kita pasarkan itu seperti apa. Nah, itu nanti bisa dikembangkan ya kalian ya, mengenai elemen strategi ini menjadi sebuah PR kalian ya. Jadi nanti bisa ditambahkan mengenai pembahasan lebih lanjut mengenai 6 poin daripada elemen strategi. Kenapa strategi dibutuhkan dalam perusahaan? Ini tentunya kalian juga sudah ada gambaran ya. Kalau misalkan saya bertanya, kenapa strategi dibutuhkan suatu perusahaan? Jadi salah satunya perubahan cepat bisnis dan teknologi ya. Karena kita sudah hidup di era zaman sekarang, tentunya teknologi semakin berkembang ya, semakin dan semakin tentunya dalam hal bertambahnya tahunnya. Berarti merupakan peluang dan ancaman yang datang sewaktu-waktu. Itu yang dimaksud daripada peluang ini, peluang apakah kita memang mungkin peluangnya lebih besar daripada sebelumnya kita rencanakan, atau bahkan ada ancaman misalkan ternyata produk kita itu tidak lebih baik dari produk bisnis lain misalkan. Nah, itu bisa datang sewaktu-waktu ya. Nah, antara peluang dan ancaman itu bisa datang sewaktu-waktu karena kan perkembangan teknologi tadi. Perusahaan harus mempertimbangkan electronic commerce strategi yang meliputi rencana darurat untuk perusahaan. Jadi kita sebagai pelaku bisnis, kita sebagai owner misalkan, kita harus mempertimbangkan juga ya electronic commerce strateginya seperti apa, meliputi rencana darurat saat misalkan bisa dikatakan kita misalkan ada pesaing dan terjadi ancaman terhadap produk kita, maka sudah ada rencana darurat. Bagaimana caranya, strateginya untuk mempertahankan produk kita ataupun bagaimana untuk pengembangannya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi kalau saat misalkan ada ujian kemudian saya tanya kenapa strategi dibutuhkan perusahaan, kalian sudah ada gambaran ya, karena sudah saya terangkan tadi seperti itu. Perusahaan dapat menerapkan strategi customer relationship marketing atau CRM ya. Jadi customizing dalam produk dan jasa. Rating apa yang diinginkan pelanggan, misalkan kita mempunyai sebuah produk katakan elektronik, ternyata belum ada bluetoothnya. Kalau ada ulasan mengenai produk kita ternyata ingin bluetooth, nah itu rating ya. Nah, kita buat apa yang diinginkan pelanggan, kita tambahkan bluetooth. Nah, itu sebagai contoh saja kecil. Kemudian pengingatan apa yang diinginkan pelanggan. Jadi kita mungkin tidak harus secara langsung sih memang ya, karena produk kan terkadang di suatu perusahaan itu sudah
terproduksi banyak ya. Kalau memang ada keinginan pelanggan di luar tercetak produk kita, tentunya kita kan tidak langsung bisa mengubah. Kalau kita mengubah langsung yang produk yang sudah jadi, itu akan memakan biaya tidak efektif mengenai biaya maupun yang lainnya. Jadi kita ingat nanti untuk produk selanjutnya mungkin kita akan membuat sesuai yang diinginkan pelanggan, seperti itu ya. Kemudian antisipasi kebutuhan pelanggan. Ya, antisipasi kebutuhan pelanggan nanti bisa dibilang misalkan kita ternyata pada saat bulan ini kita hanya memproduksi katakan 1 juta, kemudian di bulan berikutnya itu kita sudah mengantisipasi ya kebutuhan pelanggannya itu seperti apa, yang perlu dikembangkan, perlu diperhatikan seperti itu mengenai customizing tadi ya, atau menggunakan strategi CRM. Kemudian customizing dalam komunikasi, iklan banner merupakan iklan yang ditempatkan pada website tertentu. Jadi kita bisa ya dalam hal mengcustomizing ini tidak hanya mengklik tadi, tapi kita bisa dalam komunikasi. Contohnya iklan banner merupakan iklan yang ditempatkan pada website tertentu. Jadi kita bisa mengiklankan menggunakan Google Ads atau yang lainnya ya, misalkan ya di suatu web orang itu bisa kita memasang iklan kita. Itu sudah saya jelaskan sepertinya di pertemuan dahulu ya, ada kita saling bekerja sama iklan kita bisa diiklankan di website orang, kemudian di website kita atau di e-commerce kita juga bisa diiklankan oleh website orang lain, seperti itu ya. Kemarin sudah saya jelaskan, saya rasa silahkan bisa dibuka kembali. Yang berikutnya adalah email based marketing. Biaya lebih murah dan lebih bisa di customizing. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan internet saja, kita bisa mengirim email ya, based marketingnya. Jadi ini akan lebih murah tentunya. Tidak dengan untuk kita memasang iklan banner di website, tentunya kita akan berbayar ya untuk menggunakan ads tadi. Kemudian experiential marketing, iklan dengan menonjolkan atau grouping produk. Jadi nanti kita akan menonjolkan produk kita atau grouping produknya seperti itu ya. Bagaimana cara kita agar produk kita itu dikenal dan bisa dibeli dan dilaris, intinya seperti itu. Customizing yang berikutnya adalah viral marketing. Customizing yang erat hubungannya dengan virus. Itu yang mengenai menggunakan berhubungan dengan virus. Dan tadi adalah customizing dalam komunikasi. Kemudian ada berikutnya adalah customizing dalam harga. Yang pertama personalisasi pricing. Setiap pelanggan membeli dengan harga yang berbeda. Ini personalisasi, jadi bisa dikatakan ini adalah ada diskon, misalnya diskon hanya untuk orang non ASN, katakan seperti itu contohnya saja ya. Kemudian untuk yang ASN misalkan diskonnya berbeda dengan yang non ASN. Jadi ada personalized pricingnya. Dan versioning, pelanggan dapat memilih. Jadi versinya kita pelanggan tersebut bisa memilih produk-produk yang kita jual atau kita iklankan tadi, bisa memilih ya. Experiential marketing dengan menonjolkan atau grouping produk, sama seperti tadi ya. Jadi kita bisa menonjolkan produk kita atau grouping produknya. Itu adalah customizing dalam harga. Yang berikutnya adalah landasan strategi. Strategi ini apa? Mengenal tahap strategi di mana suatu organisasi menyiapkan informasi tentang visi misi, tujuan dan kontribusi yang dapat dilakukan dengan e-commerce. Pertama, meninjau ulang bisnis organisasi, misi dan visi IT-nya, kemudian menghasilkan visi dan misi untuk e-commerce-nya setelah tadi ditinjau ya. Kemudian mulai dengan industri dan analisa kompetitif karena sudah menghasilkan visi misi di e-commerce-nya. Perumusan strateginya, pengembangan jangka panjang dan perencanaan strategis untuk memanfaatkan peluang dan mengetahui ancaman di dalam lingkungan bisnis untuk memecahkan kelemahan dan kekuatan perusahaannya. Jadi kita perlu merumuskan ya tentunya setiap
kita berbisnis, saya rasa pasti ya ada perumusan strategi ini. Jadi perumusan strategi tentunya dalam hal ini adalah pengembangan jangka panjangnya, perencanaan strategis nantinya, strategi untuk kedepannya. Kemudian misalkan di lingkungan bisnis kan ada kelemahan ya tentu ya. Nah, ada kelemahannya, kemudian kekuatan perusahaan kita itu seperti apa di dalam bisnis e-commerce kita, seperti itu. Meliputi menguji atau mendefinisi ulang misi e-commerce. Ada penetapan sasaran kita itu apa, di mana dan bagaimana. Kemudian mengembangkan strateginya, strategi yang sudah kita buat tadi kita kembangkan. Karena seiring perkembangan zaman tentunya akan seperti tadi ya, ada ancaman misalkan. Jadi perlu kita kembangkan mengenai strategi tersebut. Yang ketiga ada pengaturan petunjuk implementasi. Jadi ada pengaturannya, implementasi dalam hal kita berbisnis itu ada petunjuknya, pengaturan petunjuknya. Nah, itu perumusan strategi. Landasan yang berikutnya adalah implementasi strategi. Menyangkut rencana strategi, di mana rencana terperinci jangka pendek dikembangkan untuk pencapaian tujuan strategi. Jadi ini di mana rencana terperinci dikembangkan untuk mencapai tujuan strategi yang sudah kita rencanakan. Menetapkan suatu tim web yang akan mengerjakan rencana yang telah dibuat pada saat kita sudah mempunyai rencana pengembangannya tadi. Jadi tim web atau administrator daripada e-commerce kita nanti akan mengerjakan rencana yang telah kita buat, kita ubah. Nah, kalau kalian misalkan pelaku bisnis kemudian kalian adalah sebagai tim webnya sendiri, bisa mengubah sendiri, nah itu lebih hemat, bisa seperti itu. Dan mulai dengan suatu proyek percobaan, karena sudah dikerjakan oleh tim web tadi, nanti artinya itu sudah ada proyek baru, proyek percobaannya. Nah, nanti akan bagaimana hasilnya. Dan perencanaan untuk sumber daya manusia, misalkan kita membutuhkan IT atau ahli di dalam administratornya atau di pelaku bisnisnya secara online-nya itu ternyata ada perbedaan pengaturannya, itu nanti akan ada perencanaan untuk sumber daya manusia itu sendiri yang melakukan atau yang handle di e-commerce-nya atau di website-nya. Nah, seperti itu ya implementasi daripada strategi dari landasan tadi. Untuk penilaian strategi, evaluasi formal berkala ke arah kemajuan untuk tujuan strategi organisasi. Meliputi perumusan kembali strategi dan tindakan yang diperlukan. Jadi, walaupun kita sudah mempunyai strategi berkembang dan kemudian sering kita update dan lain sebagainya, tentunya kita perlu melakukan penilaian strategi. Agar apa? Sebagai tujuannya adalah strategi organisasinya itu seperti apakah perlu pengembangan, pembenahan dan lain sebagainya. Kemudian tindakan yang diperlukan dengan strategi yang kita rumuskan tadi itu seperti apa, apakah perlu direvisi atau perlu ditambahkan atau perlu dikurangi misalkan ya. Nah, itu pentingnya daripada penilaian strategi di strategi tadi. Nah, sasaran hasil penilaian itu menemukan proyek e-commerce menginginkan apa dan yang harus dikirimkan. Jadi sasaran dari penilaian ini adalah menemukannya proyek e-commerce tadi ya, yang dikembangkan oleh tim web, mengirimkan apa yang harus dikirimkan itu seperti apa. Yang kedua adalah melakukan penyesuaian rencana jika perlu. Kalau memang ternyata perlu ada penyesuaian baru dilakukan. Yang berikutnya adalah menentukan proyek e-commerce jika masih sehat. Kalau memang masih berjalan untuk proyek baru tadi, nanti akan menentukan proyek e-commerce yang baik atau sehat. Itu adalah penilaian strategi. Yang berikutnya meninjau, masih penilaiannya, meninjau kembali strategi awal, belajar dari kesalahan, serta meningkatkan rencana masa depan. Jadi strategi awalnya itu harus kita tinjau juga, karena kita dalam hal ini kita adalah menilai. Jadi tentunya kita akan melihat, tinjau ulang strategi awalnya itu seperti apa. Jadi belajar dari kesalahan serta meningkatkan rencana masa depan. Pada saat kita menggunakan strategi awal, itu kesalahan yang sering terjadi, kekurangan daripada strategi kita itu seperti apa. Nah, itu adalah belajar dari kesalahan. Nanti bisa kita petik hikmah daripada kesalahan yang
terjadi pada saat strategi awal tersebut. Nah, tentunya apa? Untuk meningkatkan rencana masa depan di bisnis kita. Jadi dalam strateginya mungkin bisa dikembangkan atau dan yang lainnya tentunya dengan salah satu cara tadi adalah belajar dari kesalahan strategi yang awal pada saat itu. Yang terakhir adalah poin penilaian tadi, mengidentifikasi proyek yang tidak berhasil secepat mungkin dan menemukan alasan kegagalan. Biasanya seperti itu ya, di dalam suatu e-commerce pada saat proyek tidak berhasil pada penambahan ataupun pengembangan di e-commerce kita atau di website kita, secepat mungkin ya harus diidentifikasi kesalahannya di mana proyek tersebut dan menemukan alasan kegagalannya seperti apa. Nah, itu baru kita akan memberikan perbaikan di dalam suatu strategi tadi di penilaiannya. Seperti itu adalah penilaian daripada strategi. Nah, yang terakhir poin pembahasan kita ya, subtema kita adalah tips dan peluang bisnis. Nah, tips membuat pengunjung kerasan di situs Anda atau di website atau di e-commerce Anda. Yang pertama, masukkan informasi yang berguna di situs Anda atau situs tambahan sebagai pendukung atau situs Anda sekarang ini. Dan melink ke situs utama tentang produk Anda sebagai pemuas dada informasi bagi yang membutuhkan informasi yang berguna serta informatif. Jadi jangan hal-hal sepele yang tidak penting ditaruh di website atau di situs kalian ya. Usahakan yang penting dan tentang produk kita, dan juga bisa dilinkkan link utama ya tentang produk Anda itu seperti apa. Itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ajaklah dengan situs web tertentu yang memiliki informasi yang berguna untuk suatu joint venture. Nah, ini joint venture ini seperti yang tadi saya katakan, kita bisa bertukar iklan. Di dalam web kita ada web orang lain, di dalam web orang lain ada web kita untuk iklan dalam hal perikanan ya ini ya. Nah, seperti itu salah satu strategi juga sebenarnya. Dan dari situs itu Anda bisa melakukan negosiasi untuk mempromosikan produk dan jasa Anda. Jadi kita saling menguntungkan ya. Kita menguntung dari pihak orang lain menguntung dari website kita. Seperti itu ya. Itu adalah tips yang kedua. Nah, perlu diingat ya. Kemudian ide-ide romantis dan tips. Apakah Anda sudah memiliki cinta yang jati namun belum mengetahui cara untuk lebih romantis? Apakah cara berkencan ini mohon maaf karena untuk ini ide romantis mengenai percintaan ini kita skip saja ya, informasinya ada cinta sejati ternyata. Nah, ini misalkan ya, ini sebagai contoh saja, ada rahasia menciptakan mesin uang sendiri itu apa? Bangun kerajaan bisnis Anda dengan tangan Anda sendiri, segera menciptakan mesin uang sendiri dengan website, paket uang mesin dan segera. Nah, ini contohnya. Jadi tadi dengan adanya ide romantis dan mengenai percintaan juga itu sudah misalkan sebagai iklan kita ya di website kita. Ada juga rahasia menciptakan mesin uang sendiri, itu tentunya akan membuat penasaran para user pengguna website. Misalkan kebetulan mengklik situs kita. Nah, ini adalah contoh daripada untuk strategi di bisnis. Dan penghasilan hingga ratusan juta rupiah ini ternyata ada mekanismenya seperti apa agar kita berkesempatan untuk melakukan suatu tindakan yang menjalankan program kesuksesan di bisnis. Itu nanti bisa dipelajari atau bisa kalian searching ya, banyak sekali cara-cara tips dan peluang bisnis untuk yang kalian lakukan. Oke, selesai ya untuk hari ini, saya rasa cukup. Ini kalau ada yang dipertanyakan ya silahkan. Sebentar saya close. Oke, sudah kita bahas tadi ya mengenai apa itu strategi dan elemennya, kemudian kebutuhan daripada strateginya, landasan strategi, kemudian ada sedikit tips dan peluang bisnis sudah kita jelaskan. Silahkan kalau memang ada yang mau ditanyakan atau nanti bisa di komen YouTube-nya ya,
atau japri ke saya kalau memang diperlukan untuk tanya. Seperti itu ya, saya rasa cukup. Oke, karena belum ada yang tanya, saya rasa cukup. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang sampaikan bisa dimengerti ya, bisa diimplementasikan bagi kalian yang sudah menjadi peluang bisnis ataupun yang belum, mungkin akan merintis menjadi sebuah pelaku e-bisnis, silahkan ya. Nah, itu bagus sekali ya, untuk zaman sekarang itu serba elektronik ya. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.